sudah mendapatkan hubungan langsung dengan Stadion Kanjuruhan. Lautan Biru dari Aremania bersiap menjelang kick-off babak pertama Super Big Match. Dan ini dia Ferran Huta Barat Arema Indonesia, asuhan Rahmat Darmawan. Ya jelas memang kita ada rotasi di sana. Kita lihat bagaimana Igede Sukadana diturunkan menggantikan peran dari Hendro Santo. Sementara Jenny Santoso masuk menggantikan peran dari Greg Nwokolo. Dua striker kembar Alberto Gonçalves juga Christian Gonzalez diharapkan bisa menjebol gawang Persija dengan waktu yang mungkin dengan waktu yang cepat bisa meningkatkan motivasi. Sementara yang kita lihat ada Greg Nwokolo dicadangkan. Dan rotasi yang cukup menarik di mana Hendro Sis dan juga Deddy Kusnandar disirahatkan. Iya. Perannya nampaknya digantikan oleh Sukadana dan Nadia Persija Jakarta asuhan Benny Dolo. Ya ini saya pikir tim yang sekarang dimiliki oleh Persija, tim terbaik yang dimiliki. Kita lihat tidak mengganti pemain yang menangi pertandingan di laga terakhir. Dengan dua pemain bertahan, Rohit Chan dan juga Amarzuki yang semakin padu saja. Ya. Sementara kita di sini, Kemonya juga semakin membaik penampilannya, menjadi goal getter bagi tim Persija tentunya. Emmanuel Paco Kemonya sudah mencetak juga dengan Rohit Chan dan mitra sepak bola. Inilah dia kick-off babak pertama. Arema Indonesia mencoba bangkit memberikan hasil terbaik tentunya di malam ini, malam spesial Partai Super Sunday Football. Tuan rumah menyerang dari sisi kiri menuju kanan layar kaca Anda dan Fabiano Rosa Beltran dan kawan-kawan dengan jersey oranye celana putih. Menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda Andri Tani. Menguasai bola bagi Persija, mencoba menenangkan rekan-rekannya di bawah tekanan luar biasa. Puluhan ribu Aremania yang mengisi penuh stadion sejak sore tadi. Oh, ada slip di belakang tadi. Beruntung masih ada Victor Iqbonevo, Sukadana. Sentuhan pertama bagi gelandang fighter yang dimiliki oleh Arema Indonesia. Hasim Kipu tadi, mantan penggawa dari Persija Jakarta yang sudah berpindah kali ini mengenakan jersey Arema Indonesia. Alfarizi nampak menikmati malamnya. Betul. Tentunya pertandingan serat atmosfer yang ingin dirasakan sebenarnya bagi Alfarizi untuk bermain di Arema. Sebenarnya dia harus kembali bermain sebagai lawan. Ngurah Nanak tidak mengambil resiko tadi, langsung mengamankan bola ke sisi lapangan, mendapatkan tekanan dari Alberto Gonçalves, pemain depan Arema Indonesia yang sudah puasa gol walaupun sudah mencetak 12 gol sejauh ini di ajang Indonesia Super League. Lempar ke dalam bagi Arema. Tekanan awal didominasi oleh tim tuan rumah. Hasim Kipu. Jauh oleh Anindito. Umpan pendek kepada Dendi nampaknya. Crossing cukup berbahaya kali ini. Terlepasnya Loko! Luar biasa penyelamatan gemilang dari Andri Tani dengan tangan kanan yang begitu kuat. Iya, kita lihat bagaimana refleks yang cukup baik dari seorang Andri Tani. Dengan peluang pertamanya kita di sini, jadikan Beto melepas bola dan tendangan yang sangat baik dengan kaki kanannya. Loko masih bisa dimentangkan oleh Andri Tani dengan refleks yang cukup baik. Kita lihat di sini bagaimana di menit-menit awal peluang sudah didapat oleh Arema dan ternyata di sini kita lihat bagaimana adanya celah yang dilakukan oleh Ngurah Nana dan juga Fabiano Rosa Beltran sehingga begitu gampang tadi peluang dimiliki oleh Arema di menit-menit awal. Bench dari Arema Indonesia masih tampak tegang di sisi lapangan. Coach RD tadi. Beto berdua kembali dengan Ngurah Nanak mencari sepak pojok. Hanya goal kick bagi Persija. Lagi-lagi penyelamatan gemilang ditujukan oleh Andri Tani yang juga nampaknya sudah melakukan save of the season menurut saya ketika menghadapi Persela. Penyelamatan yang begitu gemilang kali ini juga dilakukan ketika mencegah seorang Eloko Gonzalez yang sudah melepaskan tembakan yang tertuju kepada sudut gawang dari Persija tadi. Itu yang menambah menarik partai big match kali ini. Duel udara dimenangkan oleh Purwaka tadi. Pelanggaran nampaknya. Peran yang sangat penting juga akan dipegang oleh Sukadana untuk menjaga keseimbangan dari tim Arema Indonesia. Serangan dari sisi kanan pertahanan Persija gagal tadi. Ya memang satu keuntungan kita lihat di sini bagi tim Arema. Mereka memiliki pemain yang syarat dengan kemampuan terbaik ya. Ya di situ kita dengan kualitas terbaik. Walaupun pemain juga pemain cadangan juga kita lihat kemampuannya juga hampir sama ya dengan pemain intinya. Betul. Dengan pemain lini tengah yang banyak sekali stok, ada Deddy Kusnandar, ada Hendro Siswanto, bahkan juga ada Joko Sasongko yang bisa juga didorong sedikit melebar ke sayap. Begitu banyak opsi menyerang yang dimiliki oleh Rahmat Darmawan di bench Arema yang siap diturunkan kapanpun apabila dibutuhkan tentunya. Sukadana, bola 50-50 tadi berduel cukup keras. Egy Melgiansyah. Dan saya setuju di situ Adi. Kita lihat memang hampir semua pemain yang ada di bench adalah pemain yang punya naluri sebagai penyerang. Iya. Kembali diamankan oleh Ngurah Nanak.
Heading Hasim Kipu dapat dipotong tadi. Rohit Chan coba lakukan serangan balik kali ini Persija Jakarta. Robertino Puliara, bola yang cukup cermat melihat lari dari Anindito tadi, namun sayang sekali terlepas dari kontrol. Pemain yang tampil cukup memukau, Anindito, terutama di bawah polesan dari Benny Dolo, menemukan naluri penyerangan yang sangat baik Fener Huta Barat. Ya, walaupun memang pada saat bermain melawan Persita, Anindito dicadangkan dan masuk mematikan Devi Rizky, namun kita lihat penampilan dari Anindito bisa merubah skema permainan sehingga akhirnya mereka bisa mampu untuk mendapatkan gol yang cukup banyak. Dan bukan saja Anindito, pada saat juga kita lihat bagaimana Robertino Pugliara yang sudah semakin membaik penampilannya. Keith Kayamba-Gams kepada Sukagirana. Duel yang memang cukup menarik akan bertemu di sana. Kita lihat Rohit Chan dengan Sukadana dan juga Rohit Chan dengan Egy Melgiansyah akan cukup menarik untuk disaksikan, begitu panasnya duel di lini tengah ini. Sama-sama matok dua gelandang. Di situ ada Egy dan juga ada Egy di Sukadana. Sementara juga di Persija ada Amarzuki dan juga ada Rohit Chan. Betul. Dan juga penampilannya sudah semakin membaik, saling menutup. Gagal tadi Benny Wahyudi coba menusuk melewati Ilham. Benny Dolo, pelatih bertangan dingin dan juga pernah memegang Arema Indonesia dan memenangkan beberapa piala penting. Rohit Chan berpendek pada Anindito, melebar pada Alfarizi kali ini. Wingback yang rajin melakukan serangan menuju daerah lawan. Egy Melgiansyah, Sukadana cukup aktif terlibat dalam skema penyerangan Arema. Kali ini Benny Wahyudi dari posisi overlap coba terupas tadi pada Keith Kayamba. Ada Ismet Sofyan yang dengan cermat membaca maksud dari Benny Wahyudi. Duel di sana terjatuh Benny, play on, Amarzuki lakukan heading. Ada Fabiano Rosa Beltran, sangat baik permainan dari Fabiano tadi, namun terlalu panjang nampaknya bagi Anindito. Wow, sebuah back heel yang apik menyelamatkan bola tadi. Iya, memang namun kita lihat tadi umpan atau juga passing dari Fabiano terlalu deras. Ya, itu cairnya pergerakan di lini tengah antar dua kesebelasan. Persija juga nampaknya tidak takut untuk memainkan permainan normal mereka. Betul. Menjalankan bola dengan cepat dari kaki ke kaki. Begitu juga dengan Arema Indonesia, begitu berimbang memang. Hasim Kipu lewati kawalan dari Amarzuki. Crossing menuju kotak penalti, ada Ilham di sana mengamankan lini pertahanan. Robertino, Anindito dapat dihadang oleh Dendi. Sangat rapat pergerakan di lini tengah. Arema tidak ingin memberikan space. Purwaka melebar kepada Kayamba-Gams. Ada ruang kali ini bagi Alberto Gonçalves. Kontak di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran. Fabian Rosa Beltran tadi melakukan blocking. Iya. Oh, pelanggaran nampaknya memang. Ada pelanggaran. Iya. Dan masih beruntung kita di sini body charge tadi dari Fabiano masih berada di dalam atau juga di luar kotak penalti. Iya. Ini dia. Ya, ada dorongan tangan di sana memang sehingga membuat Beto Gonçalves juga terjatuh. Keputusan yang tepat ya, betul. Wasit. Untuk kali ini saya katakan tepat, walaupun memang kita juga mengetahui bahwa Beto Gonçalves pun juga merupakan pemain yang sangat cerdik, dengan sering melakukan trik-trik, dan ketika di saat melawan Sriwijaya pun dia mendapatkan kartu di saat itu dan mengharapkan penalti ketika terjatuh di dalam kotak penalti. Dan untuk kali ini saya pikir ini satu keputusan yang tepat. Momen yang krusial bagi Persija Jakarta untuk mengawasi set piece kali ini. Andri Tani coba bangun benteng kokoh di depannya untuk menghadang kreasi dari Hasim Kipu ataupun Keith Kayamba-Gams. Memasuki menit ke-8. Nantikan eksekusi nampaknya akan dilakukan oleh Hasim Kipu yang terkenal juga dengan curve menuju tiang dekat. Menjadi tendangan andalan dari Hasim. Ada 4 hingga 5 pemain dengan jersey oranye mencoba menghadang eksekusi set piece ini. Ataukah bola akan didorong kepada Keith Kayamba-Gams maupun Sukadana yang juga bersiap. Sangat penting konsentrasi Hasim Kipu. Tipis saja berada di samping jala dari gawang Andri Tani. Usaha yang sangat baik dari Hasim Kipu tadi. Iya, cukup baik kita lihat tendangan atau juga placing dari Hasim Kipu, namun masih belum mengarah ke gawang. Ini dia. Juga cukup merepotkan Andri Tani yang harus kembali berjibaku untuk berusaha mencegah bola masuk ke gawang. Iya. Upaya yang cukup cerdik dari Hasim Kipu tadi, mencoba mencuri perhatian Andri Tani di tiang jauh. Andri Tani juga sudah sangat kenal betul dengan Hasim Kipu, dua rekan yang begitu akrab di luar lapangan. Betul, mereka merupakan sahabat tentunya. Iya. Sebuah pelanggaran nampaknya bagi Dendi Santoso.
winger Arema Indonesia yang sudah mencetak 1 gol sepanjang musim ini dan sebuah gol yang begitu spektakuler kalau menghadapi Persela Lamongan. Ya, Mas, Kesempatan ya, betul ya. Fabiano. Masih belum ada kita lihat perkembangan permainan dari Persija. Masih dalam pressure Ya, pemain-pemain Arema yang memang terlihat lebih banyak menguasai bola, bermain sebagai tuan rumah. Mereka terus berusaha untuk mencoba cari gol cepat, namun ini juga akan menjadi bumerang tentunya apabila pertahanan dari kubu Arema tidak dalam kondisi yang baik. ya. Ilham kepada Ismet Sofyan. Coba menusuk dari sisi kiri pertahanan Arema yang ditinggal oleh Thierry Gattuso. Loco Gonzalez, umpan ditujukan kepada Keith Kayamba-Gams. One on one dengan Ngurah Nana kali ini, Keith Kayamba-Gams. Heading lebar dari Fabiano dan juga Ngurah Nana berhadiah. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Intensi yang jelas dari tim tuan rumah, kuasai possession dan langsung mencoba menekan ini pertahanan Persija, mencekik dan mencoba mencuri gol cepat. Benny Wahyudi kali ini. Gerakan dari Sukadana dihadang oleh Amarzuki. Sukadana melewati 2 kawalan pemain Persija. Sukadana! Side netting tadi, upaya dari Sukadana. Iya, maksud melakukan pressing dari sudut yang sangat sempit. Kita lihat bagaimana Sukadana mencoba untuk mencuri gol, namun masih berada di pinggir jaring gawang dari Andri Tani. Sudutnya sangat sempit memang. Ya. Walaupun kita lihat memang sudah ada pemain di depan tadi, ada Loco Gonzalez maupun juga Beto yang siap untuk menerima bola. Blitz Tarigan tadi terlihat di sisi lapangan berikan komando pada anak asuhnya. Sukadana kembali sangat sering terlibat dalam penyerangan dari Arema Indonesia di pembukaan 11 menit ini. Alberto Goncalves menyisir dari sisi kiri pada Keith Kayamba-Gams mencari ruang kali ini, harus kembali ke belakang kepada Benny Wahyudi. Umpan yang cukup cerdik dari Benny, Falcon header, terlepas lagi Loco Gonzalez di kotak penalti. Alberto Goncalves miss kick tadi. Drama di kotak penalti dari Persija Jakarta masih dapat diamankan. Duel di udara Amarzuki. Ilham kali ini dapat direbut kembali oleh Sukadana. Kita lihat bagaimana kembali para pemain Arema memang menekan, memberikan pressing langsung di daerah permainan dari Persija sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi Persija untuk bisa menguasai bola lebih lama di situ. Dan kembali kita lihat serangan-serangan balik yang sangat cepat sekarang melalui Dendi. Umpan datar dari Dendi dibuang saja tadi oleh Amarzuki. Tekanan demi tekanan ditujukan langsung menuju area jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Betul. Agak sedikit sulit ya kita lihat Persija menguasai bola karena di saat mereka mendapatkan bola pressing langsung dilakukan dan mereka tidak bisa mengembangkan juga memainkan bola-bola pendek. Ya, tadi seru banget ya gimana jalannya pertandingan babak Sepak pertama pojok, dalam Hasim Big Kipu Match kali ini. di SL antara Arema Menuju tiang jauh tadi. Iqbal Nevo di sana. Bukan sebuah pelanggaran handball nampaknya. Dendi Santoso tadi lakukan eksekusi tembakan. Kembali sepak pojok dan kali ini dihadapi oleh Sukadana. Ya, kembali kita lihat tekanan saat ini kembali dari Arema melalui sepak pojok. Ya. Alfarizi mengamati pergerakan dari Kayamba-Gams. Flick on dari Kayamba dan sebuah heading sangat baik dari Alberto Goncalves. Lagi-lagi penyelamatan spektakuler dari Andri Tani, Fernando Huta Barat. Iya, sudah 3 kali kita lihat bagaimana Andri Tani terus berjibaku harus menutup gawangnya dan kembali kita back heading yang sangat baik dari Kayamba diteruskan dengan Beto. Namun Beto kembali belum menemukan golnya. Setelah sekian lama memang tidak mencetak gol. Beto lebih banyak diistirahatkan karena performanya memang sedikit menurun. Ya. Kembali sepak pojok dan sangat cerdik lagi berbahaya kali ini Victor Iqbal Nevo. Sebuah set up kepada gol pembuka. Siapa lagi kalau bukan Loco Gonzalez. Menjadi mimpi buruk lagi-lagi bagi Persija Jakarta membuka keunggulan Arema Indonesia 1-0. Iya, cukup menarik kita lihat di sini. Loco Gonzalez kembali membuka gol. Kita lihat bagaimana Arema bersorak-sorai dan gol pembuka ini akan kembali meningkatkan mental bermain dari para pemain Arema. Kita lihat gol yang begitu gampang karena Loco berdiri begitu bebas dengan tinggal melanjutkan tendangan yang mengarah kepada dirinya tanpa ada penjagaan sedikit pun. Akhirnya Andri Tani tidak bisa bergerak dan membiarkan bola itu masuk ke dalam gawangnya. Ini dia, deflected dan kita lihat back pass dari Iqbal Nevo dan shooting, ya, Egi dan bam, gol. Loco Gonzalez 1-0 Arema Indonesia. Ya, kita lihat kecerdikan dari Egy Melgiansyah yang melihat seorang Loco Gonzalez di tiang jauh unmarked tadi.
Penjagaan yang tidak rapat dari Alfarizi dan sebuah setup yang begitu baik dari Victor Igbonevo melihat pergerakan dari second line Egy dengan umpan datar. Disambut dengan side foot finish dari El Loco Gonzalez yang membuat Arema Indonesia unggul untuk sementara 1-0. Iya, satu hal sangat positif dengan melakukan tekanan dari menit awal, memberikan serangan dan juga bermain sangat agresif. Akhirnya Arema mampu mencuri gol pertamanya. Dan kita lihat di waktu menit 13, menit yang masih belum banyak kalau kita bisa bicarakan. Dan di sini kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh pemain Arema dan kembali tidak bisa Persija mengembangkan permainannya di saat Arema selalu memberikan pressure di daerah permainan Persija. Oh. Ya, Persija harus lebih berani menguasai bola. Betul. Mereka harus berani mengeluarkan kemampuan mereka dengan memainkan bola dari kaki ke kaki. Dan di sini, apabila mereka terus under pressure, tidak berani dan tidak percaya diri, saya pikir akan sangat sulit untuk bisa mengimbangi Arema di kandang. Betul sekali. Sejak menit awal memang terlihat tertekan para pemain Persija, mundur begitu jauh menuju daerah kotak penalti mereka sendiri, dan bench dari Arema Indonesia ada Greg Boko di sana yang juga dapat diturunkan sebagai alternatif serangan. Pemain yang pada partai sebelumnya menghadapi Sriwijaya FC hanya berlaga selama 6 menit dan menghadapi cedera hamstring. Grete sangat kalah di lini tengah. Permainan dari Sukadana, Egy begitu agresif dan ini nampaknya sedikit mengejutkan bagi Rohichan dan juga Amarzuki di sana. Iya, betul sekali. Kita di sini memang sebagai tuan rumah mereka harus mau tidak mau mereka memberikan tekanan, meningkatkan percaya diri, bermain di kandang. Memang mereka sangat sulit dikalahkan di kandang. Dan kembali sebuah serangan kali ini dari Alberto Gonçalves. 2-0 unggul Arema Indonesia disambut gegap gempita dari ribuan Aremania. Begitu luar biasa aksi ofensif dari tim Rahmat Darmawan, unggul begitu cepat. 2-0 Arema Indonesia. Iya, satu keputusan yang sangat positif. Kita tadi bahas memang mereka atau juga Arema harus berani melakukan serangan demi serangan babak pertama ini, dan mereka memang harus memainkan dua striker sekaligus. Kita lihat dua striker yang diturunkan memberikan kepercayaan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka memang mampu menjadi pencetak gol bagi timnya. Beto sudah lama tidak mencetak gol dan ini dia satu trik dan tendangan yang tidak keras namun bam, masuk kembali di sudut gawang kiri dari Andri Tani. 2-0 untuk Arema. Lebih memilih placing dengan akurasi yang luar biasa. Lagi dengan sentuhan kaki luar tadi, Alberto Gonçalves membuat golnya yang ke-13 dan membuat Andri Tani harus memungut bola dari jalannya dengan akurasi yang luar biasa. Disambut gegap gempita, aroma pesta di Kanjuruhan malam ini. Kita kembali sebuah serangan dari Arema Indonesia. El Loco dan Beto benar-benar memporak-porandakan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Iya, satu strategi yang cukup baik dengan melakukan pressing langsung sehingga akhirnya Persija tidak bisa memainkan performa terbaiknya. Amarzuki, Macan Kemayoran coba bangkit, coba keluar dari tekanan. Farizi kali ini, Robertino Puliara coba melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Arema Indonesia. Sejauh ini Pak Cokemoni sama sekali belum terlibat dalam skema penyerangan Persija Jakarta. Dan baru saja kita lihat bagaimana di saat Robertino menguasai bola seorang diri, langsung ada 4 pemain Arema melakukan pressing, sementara dari pemain Persija tidak ada pergerakan sedikit pun yang memberikan celah untuk Robertino memberikan bola. Betul. Dan ini sangat sulit. Sepertinya seakan-akan para pemain Persija mereka akan sedikit takut untuk naik ke depan karena apa? Counter attack yang begitu cepat dari pemain Arema merupakan senjata yang akan berbahaya di saat mereka memang tidak atau juga tidak fokus untuk kembali retreat di saat mereka harus melakukan defense. 18 menit dan baru saja Pak Cokemoni melakukan sentuhan pertamanya. Ini juga tidak lepas dari akibat sangat taktis dan begitu kuatnya lini pertahanan dari Arema Indonesia. Namun Alfarizi mencoba menekan tadi, dapat dihadang oleh Hasim Kipu. Dendi Santoso, transisi yang begitu rapi tersusun dari lini tengah Arema Indonesia. Kerap kali langsung berhadapan dengan Fabiano dan Murah Nanak. Ilham. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Arema langsung melakukan pressing. Ilham. Sehingga akhirnya para pemain Persija pun agak sedikit sulit untuk bisa melakukan passing. Kita lihat kerja yang begitu baik dari lini tengah. Bagaimana tadi Sukadana dan kembali sekarang Egy sebagai kontribusi pemain yang memberikan passing-passing. Cukup baik penampilan dari Arema. Robertino Puliara. Terobosan tadi lagi dapat dibaca oleh Purwaka dengan penampilan yang begitu taktis. Dikirim langsung menuju Keith Kayam Legam sekali ini. Pergerakan dari wing yang selalu menakutkan bagi lini pertahanan Persija. Sukadana
Mainkan bola melebar kepada Hasim Kipu. Memberikan opsi di wing sebelah kanan kali ini. Mencoba bergerak masuk pada Anim Bito yang menghadang di sana. Pelanggaran terhadap Anim Bito dilakukan oleh Hasim Kipu. Ya, walaupun memang ada usaha kita lihat dari para pemain Persija untuk bisa menguasai bola, ya lebih lama memainkan bola. Namun kita lihat bagaimana kerja dari para pemain Arema yang melakukan pressing cepat, ketat, dan inilah mungkin kembali yang membuat sampai saat ini juga agak masih sedikit sulit bagi para pemain Persija untuk mendekati kotak penalti dari kubu Arema. Sejauh ini kita lihat pergerakan dari Paco sebatas ada di tengah-tengah permainan dari lawan Arema dan belum sampai masuk dalam kotak penalti, dan ini adalah sentuhan pertama dari seorang Kurnia Mega. Permainan high pressure 20 dari menit Arema Indonesia luar biasa. Betul lah, hampir 20 menit kita lihat Kurnia Mega tidak menyentuh bola sedikit pun. Ya, sedangkan Andri Tani sudah jatuh bangun. 3 penyelamatan spektakuler, namun sayang sekali ada 2 gol yang tidak mampu dia blok atau dia hadang menuju gawang dari Macan Kemayoran. Namun kali ini ada sedikit ruang bagi Robertino Puliara. Bersama dengan Paco Kemonye, main depan yang begitu menakutkan. Paco Kemonye, Ilham sayang sekali. Posisi terjatuh tadi, Ilham cuma melepaskan tembakan kencang kaki kiri namun jauh dari target. Iya, maksudnya sangat positif, namun kita lihat dari posisi cara menendang pun sudah hampir kehilangan keseimbangan. Ilham memaksakan diri untuk melakukan syuting. Sementara memang sudah ada pergerakan Paco yang meminta terupas dan Ilham tidak memberikannya. Saya pikir ini satu peluang di saat memang Paco sudah bisa masuk dalam kotak penalti tidak diberikan bola, dan ini saya pikir agak sedikit merugikan bagi Persija. Jangan cukup serius di bench tadi dari Persija dengan Ferry Paulus. Widodo juga tentunya sangat tidak puas dengan apa yang dia saksikan. Hadapannya Persija Jakarta bawah 21 menit sudah tertinggal 2 gol dari Loco Gonzalez dan juga Berto Gonçalves tadi. Dendi Santoso sangat baik, lagi-lagi pergerakan dari Dendi sangat mudah melewati Alfarizi. Mendatar pendek menuju posisi sentral, ada Beto di sana, melebar Sukadana. Apakah half volley dari Sukadana first time tadi? Iya, hampir semua pemain sekarang berambisi untuk mencetak gol ke gawang dari Andri Tani. Saat ini Sukadana mendapatkan bola volley, tendangan volley yang memang masih terlalu tinggi. Kita lihat satu tren positif bagi Sukadana ya. Melakukan defense cukup baik, juga melakukan serangan offense juga cukup baik. Sementara di saat dia melakukan offense, ada perubahan di situ di mana Egy yang sedikit menahan untuk menjadi pemain terakhir yang bisa menghalau serangan dari lini tengah dari Persija. Sudah cukup lama Sukadana absen akibat kurang fit dan kali ini diturunkan pertama kali menunjukkan kualitasnya sejauh ini di pembukaan 22 menit pertama. Begitu aktif dalam penyerangan dan juga pertahanan bagi Arema Indonesia. Keith Kayamba Gams. Ada Dendi Santoso. Egy Melgiansyah berpindah sisi, umpan yang terukur kepada Benny Wahyudi. Kembali ada ruang bagi Keith Kayamba Gams, lepaskan umpan, dibuang oleh Alfarizi tadi. Ruang bagi Sukadana, bentur Fabiano Rosa Beltran. Kesempatan bagi Ilham untuk melakukan counter kali ini. Robertino kembali kepada Ilham. Baik sekali pergerakan Ilham dengan bola tadi, melebar kepada Robertino Puliara kali ini. 1 lawan 1 dengan Purwaka. Coba umpan terobosan tadi kepada Ismet. Terlalu deras tadi yang passing dari Robertino. Saudara Ismet, pemain yang memang diragukan bisa tampil di pertandingan malam hari ini karena cedera di saat melawan Persita ternyata bisa diturunkan juga. Dan sejauh ini memang kita lihat banyak sekali serangan-serangan melalui sektor sayap kiri, di mana Ismet lah yang harus bisa mencegah serangan-serangan dari Kayamba Gams. Sementara memang harus ada cover di saat memang satu pemain terlewati. Harus ada memang Muranana, dan sangat sulitnya Adi di saat memang adanya perubahan di sana. Muranana dan juga Fabiano lebih terfokus untuk menjaga Beto dan juga Loco Gonzalez. Dan di luar dari karakter memang Amarzuki dan juga Rohichan nampak tidak mampu untuk memendung kecepatan dari lini tengah Arema Indonesia. Kembali Ilham kesulitan untuk melewati hadangan dari Benny Wahyudi tadi. Amarzuki pendek pada Rohichan, deep lying midfielder yang dimiliki oleh Persija yang juga sempat melakukan seleksi sebelum musim bermula bagi Indonesia Super League di Arema. Kembali sebuah tumpas berbahaya tadi, beruntung masih dapat dipotong oleh Ismet Sofyan. Amarzuki, Anim Bito, Alfarizi yang
bersama juga dengan Rahmat Afandi, pernah mengecap gelar juara bersama Arema Indonesia. Kala dikomandani oleh Robert Rene. Kembali kita lihat usaha dengan lolong pas Ya, dari lini bawah yang diarahkan ke depan kembali terputus begitu saja. Sangat sulit untuk melewati lini tengah dari Arema memang. kembali cukup riskan tadi. Murah Nanak memberikan kesempatan bagi Alberto Gonçalves untuk mencuri bola darinya. Selangkah lebih maju pemikiran para pemain Arema sejauh ini dari para pemain bertahan Persija Jakarta. Ya itu kan memang tekanan demi tekanan dilakukan nanti, jadi memang paling tidak para pemain Persija, pemain bertahan dari Persija agak sedikit susah untuk melakukan konsentrasi, sehingga akhirnya mereka melakukan kesalahan demi kesalahan dan melakukan clearance langsung membuang bola. Dan kembali ini kita lihat bola rebound atau juga bola yang di clearance akhirnya kembali selalu kepada pemain-pemain Arema. Terlalu dalam saya pikir ya pertahanan dilakukan Persija, hampir semua masuk hampir ke kotak penalti. Ya, kita lihat kembali pergerakan dari Kayam Bagam. Kembali kita lihat. Dan kembali kali ini Sukadana. Ya, kita lihat tadi begitu dalam pertahanan dari para pemain Persija sehingga akhirnya bola-bola clearance yang mereka buang ke tengah selalu didapat oleh para pemain Arema. Dan ini juga kembali di saat gol pertama tadi tercipta. Mereka terlalu banyak menumpuk di bawah sehingga mereka tidak berani melakukan tekanan. Seharusnya pelatih Benny Dolo juga bisa menerapkan strategi untuk melakukan pressing pada setiap pemain Arema untuk supaya mereka tidak berkembang untuk bermain di dalam permainan cepat seperti ini. Ya. Loco Gonzalez one on one dengan Alfarizi di kotak penalti. Alberto yang dituju tadi kembali sangat menyulitkan pergerakan Alberto Gonçalves bagi Murah Nanak. Masih sulit keluar dari tekanan, bertubi-tubi harus menghadang serangan demi serangan lini pertahanan Persija Jakarta. Kita lihat kembali terlalu dalam, masih belum bisa keluar dari daerah mereka sendiri. Paco Kemonie, flick header dibuang oleh Beni Wahyudi. Paco kali ini coba berkreasi bagi Persija Jakarta. Rohit Chan datang membantu, melebar kali ini Ismet Sofyan. Ilham coba lewati kawalan dari Beni Wahyudi. Sentuhan terakhir oleh Ilham tadi. Kita lihat ya begitu baik ya penjagaan dari Beni Wahyudi yang tidak membiarkan Ilham untuk bisa membalikkan badannya dengan kondisi yang tidak baik. Kita lihat Ilham akhirnya bolanya kembali tersentuh ke kakinya sendiri. Bola kembali dikuasai oleh Arema Indonesia. Heading Kayam Bagam tadi, duel di udara El Loco dengan Rohit Chan. Kembali terlepas dari possession penguasaan para pemain Persija Jakarta. Sukadana, Beni Wahyudi. Keith Kayam Bagam dapat curi bola tadi. Amarzuki. Pemain serba bisa yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Melebar kepada Alfarizi. Umpan tanggung lagi-lagi yang mudah terbaca oleh Hasim Kipu. Ya, saya melihat memang beberapa kali Alfarizi selalu melakukan kesalahan passing. Sepertinya Alfarizi memang agak sedikit susah berkembang permainannya karena memang juga kita tahu juga dia juga seharusnya memang adalah pemain Arema yang dipinjamkan untuk kubu Persija, dan penampilan saya pikir yang kurang maksimal dari Alfarizi yang sedikit membuat kontribusi dari sayap kiri tidak terlalu banyak berkembangannya. Kita lihat begitu berpotensi untuk melakukan serangan justru malah dari sektor sayap kanan, di mana Ismet dan juga Ilham yang lebih mampu melakukan tekanan dan juga membongkar serangan dari sektor back kiri dari kubu Arema Indonesia. Rohit Chan kali ini di luar karakter, luar biasa memang, kesalahan demi kesalahan terjadi. Kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain Persija Jakarta. Jauh ke depan tadi, melihat pergerakan dari Demby namun lebih dekat kepada pengawalan Fabian Rosa Beltran. Ya, pergantian langsung terjadi. Disiapkan adalah Devri Rizky. Mungkinkah Alfarizi akan digantikan? Saya melihat mungkin Anindito yang digantikan. Anindito ya? Ya, karena kita lihat memang peran dari kedua pemain ini sama. Kalau misalnya menggantikan Alfarizi, saya pikir kedua pemain ini tidak punya karakter untuk sebagai seorang back sayap. Murah Nanak. Andito kuasai bola. Salah satu pemain yang berpotensi untuk digantikan oleh Devri Rizky. Amarzuki di bawah tekanan El Loco tadi. Play on menurut wasit. Andito melebar kepada Alfarizi kali ini. Kreasi anak-anak Persija masih dipuskan dengan tembok biru yang begitu kokoh di depannya. Namun kali ini sebuah peluang. Ada Beni Wahyudi dilakukan clearance. Bola jatuh kepada Rohit Chan. Tidak mengambil resiko Beni Wahyudi. Buang langsung ke samping lapangan.
Ya, Anindito harus digantikan. Dan saya pikir ini hampir sama di saat bermain melawan Persita. Justru ini terbalik ya. Yang bermain Devi Rizky dan akhirnya Anindito yang masuk menggantikan. Dan sekarang kita lihat penampilan Anindito yang dianggap oleh Kota Brando mungkin tidak terlalu maksimal. Dan pergerakannya yang agak sedikit mengganggu sektor saya terus yang tidak mengganggu maksimal. Akhirnya menarik masuk ke 90 atau masuk 30 ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Devi Rizky untuk bisa melakukan permainan dalam tempo atau juga dalam tekanan yang begitu banyak dari kubu tuan rumah. Sentuhan pertama bagi Devi Rizky. Pemain mungil impresif dengan kecepatan tinggi dan umpan yang sebenarnya memiliki akurasi cukup tinggi. Namun kali ini sentuhan pertamanya masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Benny Dolo. Coach RD masih nampak tenang di sisi lapangan walaupun timnya sudah unggul 2 gol. Sadar betul Arema tampil di bawah performa terbaik mereka di 3 partai terakhir. Puncaknya adalah ketika kalah menghadapi Sriwijaya FC. Duel udara Fabian Rosa Beltran menangkan possession bagi Macan Kemayoran. Sprint kali ini Kemonie harus berhati-hati dan peluang tadi bagi Paco Kemonie. Inilah dia predator yang sangat menakutkan. Half chance tadi bisa langsung dicuri oleh Paco Kemonie. Bukan tidak ada kesempatan dalam Persija berani juga melakukan tekanan. Di saat memang ada tarik pressing dari Persija, bola kembali ke daerah pertahanan daripada Arema. Kita lihat bagaimana Kemonie yang kerja keras untuk melakukan sprint dan berusaha untuk merebut bola. Akhirnya Purwaka harus membuang bola. Dan memang ini harus dilakukan. Kenapa? Di saat mereka membiarkan pemain Arema untuk bisa semakin mendekat ke daerah penalti, melakukan passing, ini sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan. Sepak pojok Persija. Langsung dibuang tadi oleh Bedi Wahyudi. Rohi Chan di sana. Hati-hati berduel dengan Alberto Gonçalves. Balik ke belakang kepada penjaga gawang Andri Tani. Murah Nanak orang terakhir bagi Macan Kemayoran di daerah pertahanan. Buang bola ke depan. Cukup baik tadi. Melihat pergerakan rekannya. Oh, sayang sekali. Tanggung tadi. Umpan yang dilepaskan oleh Ismet. Alberto Gonçalves. Loco Gonçalves kali ini. Suka dan datang membantu. Pelanggaran tadi terlalu agresif ya. Tackling dari Devi Rizky. Betul sekali. Kita melihat bagaimana tackling dengan start sepatu yang terlalu tinggi membuat Sukadana terjatuh dan kartu kuning ganjarannya bagi Devi Rizky. Ini dia. Kita lihat. Cukup berbahaya memang. Betul sekali. Mengarah kepada ankle dari Sukadana tadi, tackling Devi Rizky yang mendapatkan ganjaran kartu kuning. Baru masuk selama 3 menit di lapangan, Devi langsung mendapatkan hukuman kartu. Hasim Kipu. Arema Indonesia masih mendominasi possession dan kerap kali melakukan tekanan berbahaya. Lagi-lagi pergerakan yang sangat baik dari Sukadana. Sayang bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Ya, sangat agresif ya kita Sukadana. Pelanggaran Victor Igbonevo. Di putaran pertama, Persija Jakarta sempat unggul terlebih dahulu melalui gol dari Pedro. Akhirnya dibalas dengan gol oleh Kayamba dan juga Alberto Gonçalves yang membuat Arema Indonesia mencuri kemenangan away 2-1 kala itu. Dan pada partai malam ini, lagi-lagi Alberto Gonçalves menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Persija Jakarta dengan mencetak gol kedua. Bola gagal dihadang oleh Fabian Rosa Beltran. Lempar ke dalam bagi Arema Indonesia. Harus bekerja ekstra keras kali ini Fabiano. Menghadang kompatriotnya sesama pemain Brazil Alberto Gonçalves. Hasim Kipu. Dendi di sana. Kembali sebuah serangan cepat coba dibangun oleh El Loco dan juga Beto. Kali ini gagal. Play on. Walaupun memang pelanggaran tadi oleh Egy terhadap Robertino. Ada Ilham. Mendapatkan pressure dari El Loco sangat baik tadi. Skill individu dari... sayang sekali Marzuki. First touch yang buruk. Melepaskan bola dari kontrolnya tadi. Kita bagaimana
Monevo yang tidak mau mengambil risiko membuang bola jauh keluar lapangan. Dan ada sedikit berbeda kita lihat penampilan dari Amarzuki di saat bermain melawan Persita. Dia begitu mobile sekali sektor tengah dan saat ini kita lihat hampir banyak berapa kali peluang dari kakinya bola lepas. Betul. Kontrol bola tidak begitu baik. Murah anak. Fabiano kembali terlepas, namun recovery yang baik tadi. Berikan kesempatan bagi Amarzuki berkreasi di lini tengah Macan Kemayoran. Kontrol dada yang apik dari Alfarizi. Umpan kepada Robertino Puliara, cukup berbahaya kali sebuah heading. Heading dari Ilham tadi. Terlepas dari pengawalan para pemain Arema Indonesia. Iya, satu permainan yang mulai positif dari kubu Persija. Pergerakan Robertino membuka ke daerah sayap kiri dan kita lihat crossing dalam kotak penalti di mana Ilham coming from behind, namun heading tidak begitu baik dan masih menyamping dari gawang Kurnia Mega. Sudah ada 2 peluang bagi Persija Jakarta untuk menekan kotak penalti dan juga gawang dari Arema Indonesia yang dikawal oleh Kurnia Mega. Flick header dari Kayamba Gams kembali melibatkan Alberto Goncalves. Sebuah back heel yang dapat dihadang, lempar ke dalam bagi Arema. Tersisa waktu di bawah 11 menit lagi. Pertandingan babak pertama. Arema masih unggul dengan skor 2-0. Sebenarnya 5 hasil positif Adi dari tim Persija di saat bermain away. Mereka bermain 5 kali, 3 kali menang ya, dan 2 kali draw. Satu pencapaian yang cukup positif. Namun kita lihat di saat bermain di kandang Arema, mereka memang agak sedikit under pressure dari menit-menit awal. Mereka sulit mengembangkan permainannya. Walaupun memang masih ada babak kedua, namun mereka harus lebih berani melakukan tekanan, melakukan pressing untuk bisa juga menghalau serangan-serangan daripada pemain Arema. Betul. Tampil terlalu defensive minded malah justru menjadi bumerang bagi Persija di awal pertandingan tadi. Tercuri 2 gol, namun kali ini pergerakan yang sangat lincah dan piawai dari Robertino Puliara. Tidak ada satupun pemain Macan Kemayoran yang menyambut maksud dari Robertino tadi. Hanya Paco Kemonia yang mengisi kotak penalti. Kembali kita lihat anak muda ini, Jeffrey Rizky. Sedikit kurang bisa mengontrol emosinya. Dengan cara-cara juga yang kita lihat agak sedikit merugikan dirinya sebenarnya ya. Bola tidak terlalu berbahaya, melakukan pelanggaran seperti itu. Sudah 1 kartu kuning. Dan kembali sekarang bagaimana pressing dari Roy Chan yang harus melakukan ganjalan terhadap Sukadana. Dendi Santoso kembali ke belakang kepada Victor Igbonevo. Target Arema adalah untuk mencuri gol cepat, sudah terjadi dan mulai kali ini mereka menguasai ball possession dengan sabar, memindahkan bola dari sisi satu ke sisi lainnya. Egy Melgiansyah menjadi poros di lini tengah. Ya, memang cukup menarik Adi untuk mencari atau juga perebutan di peringkat atas ISL ini. Kita lihat memang banyak tim memang berpeluang untuk bisa merebut posisi kedua. Bahkan juga mungkin dengan kekalahan pertama bagi Persipura. Mungkin setiap tim juga masih mengharapkan adanya satu mukjizat untuk mereka bisa mencuri kesempatan menjadi juara di musim ini. Namun memang saya lebih melihat bagaimana perebutan di tingkat kedua lah yang lebih ramai. Betul sekali. Ada Sriwijaya, ada Arema, juga kita tahu di situ juga ada Persib Bandung yang juga baru saja memenangkan pertandingan. Dan dengan kemenangan tadi Persib juga mengisi pos di peringkat kedua. Betul. Masih ada Sriwijaya FC dan Arema yang berambisi merebut peringkat tersebut tentunya untuk berlaga di Piala AFC. Kembali kita lihat bagaimana Ismail Salah melakukan atau juga mendorong bola dari terlalu jauh. Dan keadaan cukup berbahaya bagi lini pertahanan yang ditinggal oleh Ismail Sofyan. Beni Wahyudi akselerasi masuk kali ini, ada kontak dengan Fabiano. Beni Wahyudi umpan datar tadi sangat cepat dibaca ancaman tadi oleh Andri Tani. Cukup positif tadi kita lihat Fabiano yang terus mengganggu sehingga Beni agak sedikit sulit untuk melakukan passing atau juga bola track ball tadi. Jeffrey Rizky bergerak cepat, coba lewati kawalan dari Dendi Santoso. Amarzuki datang membantu, melebar kepada Alfarizi kali ini. Umpan kaki kanan dari Alfarizi dapat dihadang Igbonevo. Dan lagi Beni Wahyudi tanpa kompromi mengamankan lini backline dari Arema Indonesia. Rohi Chan
Sang playmaker yang masih terbungkam kemampuannya oleh baiknya pertahanan dari Arema Indonesia. Boleh diamankan oleh Hasib Kipu. Serangan balik dari kaki Alberto Gonçalves, berpindah sisi kepada Sukadana dengan cepat kali ini. Transisi pertahanan menuju penyerangan dari Arema Indonesia. Sayang sekali, terlalu panjang tadi. Umpan dari Sukadana mudah bagi Andri Tani. Sebenarnya yang maksud dari Sukadana untuk mengarahkan langsung ke gawang, di mana memang dari Andri Tani sedikit out position dan kembali sekarang kita lihat begitu gampangnya Amar Zuki kehilangan bola. Di saat salah melakukan kontrol, namun mungkin di sini adalah karena memang pressure yang dilakukan memang agak sedikit berat bagi kubu tamu yaitu Persija. Lagi sebuah umpan dikirimkan langsung menuju kotak penalti, masih dapat dihadang oleh Fabiano. Berkali-kali menjadi palang pintu terakhir yang mengamankan lini pertahanan Persija Jakarta dari ancaman crossing-crossing berbahaya Arema Indonesia. 5 menit terakhir yang akan terasa sangat panjang bagi lini pertahanan Persija apabila mereka terus mendapatkan tekanan seperti ini. Eloko Gonzalez. Satu gol sudah dia ciptakan di malam Super Sunday Football kali ini. Namun sayang tadi salah pengertian Beto Gonçalves dengan Hasib Kipu. Murah anak. Persija coba keluar, ataupun Rohi Chan kali ini coba keluar dari daerah pertahanan Persija. Ilham. Fabiano kembali kepada Ilham. Ya, sebenarnya ada kesempatan di sini di saat Arema memang agak sedikit mengendurkan tensi atau juga pressure yang dilakukan. Mereka hanya sekarang agak bermain zona marking karena memang mungkin kondisi stamina yang agak sedikit mulai menurun masuk ke menit ke-40 ini. Dan di sini ada kesempatan bagi Persija untuk bisa membangun serangannya karena memang tidak ada pressure yang seketat di tadi menit-menit awal 30 menit pertama tadi. Dan sebuah kesalahan dari Purwaka Yudi memberikan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sangat penting dapat dimanfaatkan untuk menekan gawang dari Kurnia Mega tentunya. Sepak pojok yang akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Harus fokus. Alfarizi menuju tiang jauh dan kembali sudah meninggalkan lapangan tadi. Akurasi yang masih jauh dari prima diperlihatkan oleh Alfarizi yang mendapatkan sambutan juga dari Aremania. Banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh Benny Dolo untuk memperbaiki kinerja timnya di babak pertama jauh dari standar Persija Jakarta di putaran kedua ini. Iya, memang di sini ada tidak terlepas juga dari tekanan atau juga pressure dari para pemain Arema dan strategi yang menurut saya cukup berhasil bagi Coach R di babak pertama ini. Kembali kita lihat begitu gampangnya hilang-hilang bola dan bagaimana mereka terus ditekan. Alberto Gonçalves mencari ruang tembak. Alberto Gonçalves deflected tadi. Dan nampaknya akan menjadi hadiah sepak pojok kembali bagi Arema Indonesia. Tertinggal 2 gol, tentunya masih ada harapan bagi Persija Jakarta. Namun apabila 3, menjadi pekerjaan yang sangat sulit di babak kedua. Mengejar defisit 3 gol. Corner count, Arema unggul 5-2 atas Persija Jakarta. Harus hati-hati. Gol membuka bermula dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Hasib Kipu tadi. Dan dapat dimanfaatkan oleh Eloko Gonzalez. Menuju tiang jauh. Ada Dendi di sana. Sukadana, umpan yang cukup berbahaya berubah menjadi tembakan menuju tiang dekat Andri Tani. Ismet Sofyan. Rohi Chan. Ilham. Chip ball menjadi alternatif Ilham tadi untuk mencari pergerakan Robertino, masih gagal. Alfarizi mendapatkan tekanan dari Keith Kayamba Gams dan langsung membuang bola tadi Alfarizi. Partai pulang kembali ke Malang yang belum berjalan sesuai dengan rencana Alfarizi. Tampak gugup dan tegang di babak pertama ini. Betul. Hasib Kipu. Kontrol yang sangat baik. Kayamba Gams gagal tadi, bukan pelanggaran dari Alfarizi. Paco Kemoni. Rohi Chan kembali ke belakang.
Coba umpan jauh tadi, Rohichan kepada Devin Rizky. Bola nampaknya sudah meninggalkan lapangan tadi, sayang sekali. Ya, ini ada satu hal yang menurut saya agak sedikit terburu-buru ya, walaupun memang waktu masih ada. Iya. Ya, kita lihat bagaimana Rohichan yang langsung memberikan bola long pass ke daerah sayap di mana Devin Rizky yang agak sedikit sulit untuk menjangkaunya, bola terlalu cepat. Sementara kita lihat tidak sama sekali digunakannya sektor tengah untuk membangun serangan. Ini mungkin menurut saya satu hal yang harus diperbaiki karena kelihatan yang Persija agak sedikit terburu-buru dalam melakukan long pass. Dan ini bukan merupakan ciri khas dari Persija. Ya, kita Kita kembali ya. Kepanikan di sana terjadi. Ismail Sofyan pun di luar karakter, terburu-buru tadi mengamankan lini pertahanan. Handball nampaknya, Beto Gonçalves. Ya, gimana pun juga memang agak sedikit sulit memang bagi Ismet ya untuk memberikan bola ke tengah tadi sehingga dia harus melakukan clearance sehingga harusnya para pemain untuk turun kembali membangun dari bawah defense maupun juga offense bersama. Kali ini ada sebuah kesalahan tadi dari Benny, namun datang membantu Purwaka. Menjalankan tugasnya tadi, mengamankan lini pertahanan, menjaga kesalahan yang dibuat oleh Benny Wahyudi dalam membaca bola. Memasuki menit-menit akhir babak pertama. Persija Jakarta masih berupaya untuk mencoba memperkecil ketertinggalan mereka dari Arema Indonesia. Tambahan waktu hanya 1 menit minimal diberikan oleh wasit. Robertino, flick yang cukup baik tadi, sepak pojok bagi Persija. Ya, kita tadi bagaimana cukup baik Benny Wahyudi melakukan sliding tackle terhadap Ismet Sofyan. Ini peluang terakhir menurut saya dari tim Persija melalui Paco. Harus fokus tentunya Victor Bonevo. Tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesalahan. Oh, handball tadi nampaknya. Kayak Mbak Gams terlihat sepintas tadi melakukan handball. Namun tidak diberikan oleh wasit. Adritani keluar, cukup berbahaya, berbenturan dengan rekannya tadi. Gawang Persija terbuka, Alberto Gonçalves. Lebar di sisi samping kanan. Ya. Gawang dari Persija, upaya dari Beto. Kita lihat bagaimana maksud dari Andritani yang keluar begitu jauh padahal di saat itu juga masih ada Rohichan yang memang masih bisa mendapatkan bola untuk melakukan clearance. Ya, di sini bola memang lebih mengarah kepada Rohichan yang bisa melakukan heading dari kepada Muranana dan kita lihat Andritani satu keputusan menurut saya yang agak sedikit terburu-buru karena memang jaraknya masih terlalu jauh ya bola dengan gawang. Cukup riskan tadi keputusan dari Andritani. Namun ini juga tidak jauh daripada dia tidak percaya dengan backnya yang melakukan beberapa kesalahan tadi sehingga Andritani mengambil keputusan untuk mengamankan lini pertahanan Persija. Walaupun begitu kita lihat tadi hanya satu penyerang dari Arema yaitu Beto yang melakukan tekanan dan bola memang mengarah kepada Rohichan tadi. Memang ini menurut saya mungkin satu hal mungkin di atas daripada emosi dari Andritani yang terus mendapatkan gempuran-gempuran sehingga dia juga akhirnya mengambil keputusan untuk harus keluar untuk memotong bola tadi. Akhirnya kita lihat sangat satu kerugian di saat Rohichan harus cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini dia tayangan ulang apakah handball tadi. Kalau menurut saya handsball di sana jelas sekali karena tangan dari Kayamba Gams melakukan gerakan naik. Dan wasit dalam keadaan yang sangat baik. Ini jelas adalah harusnya sebuah penalti yang dihadiahkan kepada Persija karena tangan naik ke atas ya. Betul sekali. Kita di sini ada sentuhan tangan tadi dari Kit Kayamba Gams ya. Persija bisa dikatakan dirugikan untuk satu pelanggaran ini. Dia mendapatkan hadiah penalti. Nampaknya akan menjadi tendangan terakhir di babak pertama ini dilakukan oleh Andritani. Dan mitra sepak bola ini dia akhir dari babak pertama. Untuk sementara Arema Indonesia yang mencoba bangkit dari keterpurukan unggul 2 gol dari Loco Gonçalves dan Alberto Gonçalves atas Persija Jakarta. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.